Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 aku menjelaskan materi siklus perkembangan usia. Perkenalkan, nama saya Rifan Diani. Saya Tiffany Juisal Sabila. Saya Mutiana Lara. Selamat menyaksikan. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai tahap siklus penyusunan sistem. Ada 5. Yang pertama analisis sistem, lalu perancangan konseptual, lalu ada perancangan fisik, implementasi dan konversi, dan terakhir ada operasi dan pemeliharaan. Yang pertama tahap analisis sistem. Tujuannya untuk mengumpulkan informasi untuk membeli atau membangun suatu sistem yang baru. Yang pertama ada investigasi awal untuk menyaring proyek, menetapkan lingkup atau sifat proyek, menentukan kelayakan awal, menaksir biaya, dan membuat proposal analisis. Kedua ada survei sistem, mempelajari sistem yang ada untuk memahami cara kerja, kelemahan, kelebihan, dan ketersediaan sumber daya. Yang ketiga ada studi kelayakan, yaitu analisis kelayakan mendalam, terutama manfaat dan pengorbanan ekonomi. Yang keempat ada menentukan kebutuhan dan syarat informasi, yaitu mengidentifikasi kebutuhan informasi pemakai dan menentukan tujuan sistem yang baru. Yang kelima ada laporan analisis sistem, yaitu menyampaikan temuan selama tahap analisis kepada manajemen. Lalu tadi ada studi kelayakan. Nah, di sini ada jenis-jenis dari studi kelayakan. Yang pertama itu kelayakan teknis. Kita untuk mengetahui apakah teknologi yang ada dapat digunakan untuk menyusun dan menerapkan sistem. Dan juga kelayakan operasional untuk tahu apakah ada akses ke orang yang bisa merancang, menerapkan dan mengoperasikan. Lalu ada kelayakan hukum untuk tahu apakah sistem sesuai dengan hukum dan peraturan yang ada. Lalu ada kelayakan penjadwalan. Dapatkah sistem diselesaikan dalam kurun waktu yang ditetapkan? Lalu ada juga yang terakhir kelayakan ekonomi untuk tahu apakah manfaat sistem sebanding dengan biaya, waktu dan sumber daya lain yang dikeluarkan. Nah, lalu ada juga cara menghitung kelayakan ekonomi. Ada 3 metode yang digunakan. Yang pertama itu payback period, jumlah tahun yang diperlukan untuk mendapatkan kembali investasi awal. Lalu ada net present value atau NPV, yaitu menghitung nilai sekarang dari manfaat dikurangi pengorbanan. NPV ini positif berarti proposal diterima. Yang terakhir ada internal rate of return atau IRR, tingkat bunga yang menyamakan NPV dengan 0. IRR harus lebih besar dari tingkat kembalian minimum perusahaan agar proposal dapat diterima. Siklus penyusunan sistem yang kedua adalah perancangan konseptual. Tujuannya untuk memutuskan cara memenuhi kebutuhan informasi dari pemakai SIA. Pertama itu mengevaluasi alternatif rancangan dengan cara mengidentifikasi dan mengevaluasi berbagai alternatif rancangan SIA, misalnya pemanfaatan EDI, pemrosesan terpusat, TS, terdistribusi. Kedua ada menyusun spesifikasi rancangan, membuat outline yang rinci dan lengkap, spesifikasi elemen-elemen seperti output, penyimpanan data atau database, input dan prosedur pemrosesan serta prosedur output. Yang ketiga ada menyusun laporan perancangan konsep sistem. Laporan hasil perancangan konsep disampaikan kepada manajemen. Tahap ketiga ada perancangan fisik. Tujuannya untuk menjabarkan hasil perancangan konsep ke dalam rancangan yang lebih rinci. Yang pertama ada perancangan output untuk menentukan sifat, bentuk, isi dan waktu penyajian atau pencetakan output. Kedua ada perancangan file dan database, pertimbangan media, organisasi dan akses moda pemrosesan, ukuran pemeliharaan tingkat kegiatan. Ketiga ada perancangan input, pertimbangan media, sumber, format, jenis, volume, personel, frekuensi, daya dan koreksi atau deteksi kesalahan. Keempat ada perancangan program, pembuatan program termasuk modul, common routine, standard walkthrough, dan pendekatan tip. Yang kelima ada penyusunan prosedur, membuat prosedur untuk karyawan. Yang terakhir ada perancangan pengawasan atau kendali, yaitu merancang sistem pengendalian untuk mencegah atau mendeteksi suatu kesalahan. Tahap yang keempat ada implementasi dan konversi. Tujuannya untuk mengintegrasikan semua elemen sistem, menguji rancangan SIA, dan membuat sistem operasional. Yang pertama, perencanaan implementasi, yaitu menetapkan tugas, target penyelesaian, estimasi biaya, personil, resiko, dan strategi mengatasinya. Aktivitas yang kedua yaitu penyusunan dan pengujian program, yaitu menulis program komputer, debugging, dan desk checking. Yang ketiga, penyiapan lokasi pemrosesan data atau site preparation, yaitu menyiapkan ruang fisik, power supply, AC, kabel, proteksi kebakaran. Yang keempat, ada memilih dan melatih karyawan, yaitu melakukan rekrutmen eksternal. Yang kelima, pembuatan dokumentasi, yaitu development, operation, dan user documentation. Yang keenam, pengujian sistemnya, yaitu walkthrough atau review, processing of transaction, dan acceptance test. Yang ketujuh, ada konversi sistem, yaitu proses perubahan dari sistem lama ke sistem baru. Ada 4 metode konversi sistem. Yang pertama, konversi langsung, sistem baru langsung dipakai, sistem lama dihentikan, resiko tinggi, kecuali sistem sudah teruji cermat. Yang kedua, ada konversi paralel. Sistem lama dan baru digunakan bersamaan untuk beberapa waktu, resiko rendah karena ada backup. Yang ketiga, ada konversi bertahap, yaitu sistem diterapkan secara bertahap per subsistem. Jika subsistem sempurna, dilanjutkan ke subsistem berikutnya. Yang keempat, ada konversi percontohan, yaitu sistem baru diterapkan pada satu unit organisasi. Jika berhasil, diterapkan ke unit organisasi lainnya secara berjenjang. Yang kelima, ada operasi dan pemeliharaan. Tujuannya untuk memantau sistem, mendeteksi dan menyempurnakan cacat rancangan, memastikan sistem memenuhi tujuan. Aktivitas yang pertama itu ada penggunaan sistem. Sistem baru mulai dipakai secara rutin untuk operasi bisnis harian. Kedua, modifikasi sistem, yaitu penyesuaian ringan yang diperlukan segera setelah sistem berjalan. Ketiga, ada pemeliharaan rutin, yaitu tugas teratur seperti backup data, upgrade perangkat, lunak, dan pemeriksaan hardware untuk menjaga performa. Yang keempat, ada penyusunan usulan perbaikan sistem, yaitu mengumpulkan masukan dari pengguna untuk mengidentifikasi peluang perbaikan di masa depan. Yang kelima, ada pengkajian pasca implementasi, yaitu pengujian berkala untuk mendeteksi cacat atau masalah tersembunyi, memverifikasi apakah manfaat yang diharapkan sudah tercapai, membandingkan biaya akrual dengan anggaran. Selanjutnya ada pihak penyusunan sistem. Yang pertama, manajemen, yaitu memberikan dukungan, menetapkan tujuan sistem, mengkaji kinerja departemen SI, dan berpartisipasi dalam keputusan sistem. Yang kedua, ada akuntan, tugasnya menentukan kebutuhan atau syarat sistem. Anggota tim penyusun atau komite pengarah aktif merancang dan menguji sistem pengawasan. Yang ketiga, ada komite pengarah, terdiri atas kepala bagian akuntansi dan manajemen unit pemakai. Memiliki tugas menentukan arah SIA, menjamin keterlibatan manajemen puncak, memudahkan koordinasi. Yang keempat, tim penyusun sistem, yaitu terdiri atas spesialis sistem, manajer akuntan, auditor, dan pemakai. Memiliki tugas membuat perencanaan, memantau pelaksanaan, dan komunikasi. Yang kelima, analisis sistem dan pemrograman, yaitu mempelajari sistem, merancang sistem baru, dan membuat spesifikasi program. Selanjutnya ada perencanaan penyusunan sistem. Yang pertama, konsistensi. Tujuan SIA harus sesuai dengan rencana strategi organisasi. Yang kedua, ada efisiensi. Sistem harus efisien, subsistem terkoordinasi, dan ada dasar logis pemilihan program aplikasi. Yang ketiga, ada pemangkasan biaya, menghindari duplikasi. Aktivitas tidak perlu pemborosan dan penyesuaian terus-menerus dengan teknologi terkini. Yang keempat, ada kemudahan beradaptasi dan lingkungan. Manajemen lebih siap menyediakan sumber daya dan penyiapan karyawan di masa mendatang. Selanjutnya, ada jenis perencanaan sistem. Yang pertama, Project Development Plan atau PDP. Inti dari perencanaan SI berisi analisis manfaat atau biaya, syarat penyusunan atau pengoperasian, kebutuhan sumber daya, dan jadwal waktu. Selanjutnya, ada rencana induk atau Master Plan atau MP. Dokumen rencana jangka panjang yang merinci sistem yang akan dibangun, cara penyusunan, siapa yang menyusun, perolehan sumber daya, dan unit pengguna. Juga berisi status dan prioritas proyek. Selanjutnya, ada resiko tanpa perencanaan yang baik, pengulangan tahap-tahap dalam siklus yang mahal, penundaan,
konsentrasi dan semangat kerja menurun. Selanjutnya, pertanyaan dan jawaban dari bab 8. Pertama, mengapa sistem informasi akuntansi sebuah perusahaan memerlukan perubahan? Jawabannya, karena kebutuhan informasi perusahaan selalu berkembang mengikuti perubahan lingkungan bisnis, regulasi, teknologi, serta untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan daya saing perusahaan. Yang kedua, sebutkan 5 tahap dalam siklus penyusunan dalam sistem informasi. Jawabannya, analisis sistem, perencanaan sistem, implementasi dan konversi, operasi dan pemeliharaan, dan yang terakhir evaluasi. Soal nomor 3, sebutkan aktivitas-aktivitas apa saja yang dilakukan pada tahap analisis sistem. Jawabannya itu mengidentifikasi setiap masalah dan kebutuhan, mengumpulkan fakta atau data untuk menganalisis kelemahan sistem lama, dan menentukan kebutuhan sistem baru untuk membuat laporan analisis. Nomor 4, sebutkan aktivitas-aktivitas apa saja yang dilakukan pada tahapan perencanaan konsep sistem. Jawabannya itu adalah untuk menentukan tujuan sistem, menyusun spesifikasi sistem secara konseptual, membuat model konseptual seperti flowchart, menentukan kebutuhan output, input, proses, dan database. Soal yang kelima, sebutkan aktivitas-aktivitas apa saja yang dilakukan pada tahap perencanaan fisik sistem. Jawabannya yaitu untuk mendesain input, formalitas, layer entry data. Mendesain output yaitu laporan dokumen, dan mendesain file dan basis data. Mendesain prosedur dan kontrol sistem, desain dengan perangkat keras dan perangkat lunak. Soal yang keenam, sebutkan aktivitas-aktivitas apa saja yang dilakukan pada tahap implementasi dan konversi sistem. Jawabannya itu penggadaan perangkat keras dan lunak, instalasi sistem, pelatihan penggunaan, konversi data, dan dari sistem lama ke sistem baru, uji coba sistem. Soal ketujuh, sebutkan aktivitas-aktivitas apa saja yang dilakukan pada tahap operasi dan pemeliharaan sistem. Jawabannya yaitu untuk mengoperasikan sistem sesuai prosedur, monitoring kinerja sistem, perbaikan kesalahan, penyesuaian dengan kebutuhan baru, dan pemeliharaan atau perawatan perangkat keras dan lunak. Soal yang nomor ke-8, studi kelayakan dilakukan untuk menilai kelayakan produk penyusunan sistem dari aspek apa saja, yaitu kelayakan teknis, kelayakan ekonomis, kelayakan hukum, kelayakan operasional, dan kelayakan jadwal atau waktu. Soal yang ke-9, sebutkan dan jelaskan peran pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan sistem. Jawabannya itu manajemen puncak, yaitu memberikan arahan dan dukungan. Manajer pengguna, yaitu menentukan kebutuhan sistem. Analisis sistem, yaitu menganalisis dan merencanakan sistem. Programmer, yaitu membantu program aplikasi. Operator, itu untuk menggunakan dan memberikan feedback sistem. Soal yang ke nomor 10, perencanaan penyusunan sistem dimaksudkan untuk menjamin apa dan siapa, jelaskan. Jawabannya itu menjamin sistem sesuai kebutuhan pengguna, menjamin penggunaan sumber daya efisien, dan menjamin waktu pelaksanaan sesuai target. Dan manajemen sistem terintegrasi dengan baik. Nah, jadi kesimpulan dari bab 8 ini adalah pengembangan sistem adalah proses siklus yang terus berulang. Keberhasilan sistem itu bergantung pada analisis kebutuhan yang tepat, perencanaan matang, dan implementasi yang kontrol, serta pemeliharaan yang berkelanjutan. Sistem yang baik itu bukan hanya soal tentang teknologi, tetapi juga harus sesuai dengan kebutuhan organisasi.